Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di hari ini. Gitu, mohon maaf bila kesannya mungkin takutnya nggak apa kayak terburu-buru. Mohon maaf. Ya. Jika boleh tahu perasaan minggu yang kemarin itu atau di 3 hari kebelakangan itu kamu sedang merasakan apa? Masih di perasaan yang mungkin deg-degan karena belum UTS. Belum UTS. Iya. UAS. Ya. Okay. Masih deg-degan mungkin ya. Iya. UASnya belum beres semua. Betul. Oke. Baik, sebelum kita mulai ke sesi ini, saya ingin bertanya dulu dan kamu bisa berkata dengan jujur. Apakah ada seseorang di dalam diri kamu yang sampai saat ini masih sulit kamu maafkan? Ada sih. Ada, oke. Apa yang membuat kamu begitu terluka oleh orang tersebut? Karena kecewa gitu. Oke. Mungkin dengan kecewa gitu jadi kamu menyimpan rasa luka gitu. Oke. Bagaimana perasaannya saat mengingat sekarang? Kayak flashback lagi gitu sama kejadiannya. Oke, apa yang timbul perasaannya seperti apa? Sakit hati. Sakit hati. Ya. Oke, jadi perasaan yang timbul karena mengingatnya kamu merasakan sakit hati. Ya. Oke. Kalau kamu boleh berkata langsung padanya, apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau pengen langsung ngomong mah ya nggak usah seperti itulah gitu kan. Karena semua orang juga pasti dalam proses belajar dan nggak perlu menyalahkan orang lain. Oke, kalau boleh tahu siapa orangnya? Langsung aja. Iya, nggak apa-apa. Mungkin baru-baru ini sih ada Agna. Teman sekelas. Ya. Sekarang kamu bisa duduk dan mau dilebahin lagi, ini nggak? Boleh. Coba lagi. Oke, sudah merasa enak? Nih, bisa gini ya, Kak. Nah, yang sampai biar agak ya gitu. Sekarang kamu boleh duduk, rebahan senyaman mungkin, boleh atur posisinya biar nyaman. Kita nanti masuk ke sesi ini. Sudah nyaman? Nah, oke. Sekarang saya meminta kamu untuk tarik nafas. Baik, tahan, keluarkan dari mulut. Bagus sekali, tarik nafas lagi. Tahan, keluarkan dari mulut. Bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, keluarkan dari mulut. Oke, bagus sekali. Dengan setiap tarikan nafas, kamu mulai merasa rileks, merasa ringan, merasa damai. Sekarang, bayangkan di depanmu ada 10 anak tangga. Entah itu tangga yang pernah kamu lihat atau kamu buat sendiri. Ketika kamu semakin naik ke tangga tersebut, kamu akan menemukan tujuan yang kamu inginkan. Sekali lagi, bayangkan sekarang ada 10 anak tangga yang akan kamu naiki. Di setiap langkahnya, kamu mulai merasa rileks, merasa nyaman, merasa damai, dan merasa tenang. Baik, saya akan hitung dari sekarang. Tangga ke-1, kedua, ketiga, kamu mulai merasakan rileks, nyaman, dan damai. 3, 4, semakin rileks lagi, semakin nyaman lagi. Kamu mulai melepaskan beban di
sebelumnya atau perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. 6, 7, 8, semakin rileks lagi, semakin nyaman lagi, semakin tenang lagi. 9 dan 10, kamu sudah semakin rileks. Bagus sekali. Sekarang coba kamu bayangkan kamu pergi ke tempat yang membuat kamu nyaman. Entah itu di mana yang sedang kamu ingin datangi atau yang ingin kamu kunjungi. Kamu bebas, kamu bisa berada di tempat itu sekarang. Oke, bagus sekali. Sekarang kalau boleh tahu tempatnya di mana? Pantai. Oke, masih di pantai. Sekarang rasakan hembusan-hembusan angin yang ada di pantai tersebut, suara ombak yang sedang mengalir. Rasakan suara ombaknya, lalu hirup udaranya. Oke, rasakan udaranya bagaimana di pantai sana. Saya akan beri waktu. Jika kamu sudah merasakan lebih nyaman, menikmati semua pemandangan pantai, air, kamu boleh mengangkat jari telunjuk kamu. Oke, bagus sekali. Sekarang tubuh kamu perlahan menjadi rileks, mulai dari atas kepala, berikan ke leher, berikan ke tangan, menjulur ke lutut, sampai ke ujung kaki. Semakin kamu merasakan rileks dari hembusan nafas kamu, semakin santai dan semakin nyaman. Bagus sekali. Sekarang, bayangkan kamu berada di ruangan yang aman, tempat yang tenang, di mana kamu bebas merasakan dan mengungkapkan apapun. Sekali lagi, sekarang bayangkan kamu berada di ruangan yang aman, di tempat yang tenang, di mana kamu bebas merasakan dan mengungkapkan apapun. Di ruangan ini, kamu melihat ada satu kursi kosong di depanmu. Kursi itu akan segera diduduki oleh orang yang selama ini membuat hatimu berat. Sekali lagi, di ruangan ini, kamu melihat ada satu kursi kosong di depanmu. Kursi itu akan segera diduduki oleh orang yang selama ini membuat hatimu berat. Orang itu perlahan mendekat, semakin mendekat lagi, dan sekarang orang itu sedang duduk di sana, di hadapanmu. Lihatlah wajahnya, rasakan apa yang muncul di tubuh kamu dan hatimu saat ini. Kamu bebas untuk berkata apapun kepadanya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Amna, kepada teman sekelasmu? Kita sama-sama belajar. Gak ada yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kita saling mendukung. Gak perlu mendorong orang lain karena suatu kesalahan. Gak ada gunanya juga. Kemarin juga kan setelah kau ngomong gitu, gak ada penilaian yang baik.
videonya juga nggak jadi langsung bagus. Jadi percuma. Coba dipikirkan lagi sebelum berbicara. Kita ini sudah mahasiswa, gak perlu saling menyalahkan. Saling mendukung, biar sama-sama berkembang. Anggap aja itu video kesalahan kita sekelompok. Dan jujur itu bikin kecewa, karena kamu menyebarkan kejelekan atau kesalahan di depan umum, juga di depan dosen. Gimana caranya buat memperbaikinya? Susah saya bikin kepercayaan buat orang lain bahwa saya itu bisa berubah. Dengan gampangnya ngomong secara lantang, bahwa itu kesalahan saya. Ada lagi yang ingin aku sampaikan? Sekarang coba gimana caranya supaya orang lain itu percaya. Aku udah berusaha buat membangun kepercayaan bahwa saya itu beda dan bisa berubah. Saya bisa jauh lebih baik dari yang dulu. Oke, baik, ketika kamu sudah mengungkapkan masalah kamu terhadap teman sekelas kamu, sekarang kamu bayangkan kamu adalah teman sekelas kamu yang sudah mendengar semua keluh kesah kamu, rasa marah kamu terhadap dia. Ketika kamu menjadi dia bagaimana responnya dan bagaimana, apa dia akan merespon dengan baik atau
Apa yang dia akan ucapkan setelah tahu sekarang kamu adalah menjadi teman sekelas kamu? Apa yang bakal teman sekelas kamu sampaikan kepada Iban? Seperti itu. Boleh disebut. Udah, Iban. Kamu bisa jadi lebih baik. Udah, yang lalu gak usah dipikirin. Gak perlu pun dengerin penilaian orang. Kamu bisa jadi lebih baik. Fokus untuk ke depan. Baik, sekarang kamu kembali lagi kepada diri kamu sendiri. Kamu bisa katakan kepada temanmu, aku marah karena apa? Aku kecewa karena apa? Aku terluka karena apa? Nah, sekarang di sini ada sebuah boneka atau bantal yang bisa kamu luapkan emosimu. Dan sekarang bayangkan kamu sedang meluapkan semua kemarahanmu melalui boneka tersebut. Kamu boleh memukulnya, kamu boleh menyubitnya, atau kamu ingin melakukan apa yang ingin kamu salurkan. Bisa sambil bilang mengapa kamu bisa sejahat itu, atau bebas. Kamu bisa meluapkan semuanya tanpa ada rasa takut lagi. Biarkan tubuh kamu bergerak, biarkan hati kamu berbicara, lakukan sampai kamu merasa cukup, sampai tubuhmu mulai tenang sendiri, dan keluarkan semua apa yang kamu ingin keluarkan. Bagus, keluarkan. Kamu di sini akan merasa aman, merasa bebas. Jika merasa cukup, kamu bisa bilang cukup. Oke. Ketika kamu merasa tenang sekarang, kamu sudah meluapkan apa yang ingin kamu luapkan. Sekarang coba lihat lagi teman kamu itu. Kamu tidak harus langsung memaafkannya hari ini, tapi kamu bisa memilih melepaskan emosi itu demi diri kamu sendiri, bukan demi orang lain. Sekali lagi, kamu tidak harus langsung memaafkan temanmu itu, tapi kamu bisa memilih apa dan bisa melepaskan emosi demi diri kamu sendiri, bukan demi orang lain. Katakan pada diri kamu sekarang, aku melepaskan rasa sakit ini, aku layak untuk bebas, aku tidak ingin menyimpan ini lagi. Sekali lagi, aku lepaskan rasa sakit ini, aku layak untuk bebas, aku tidak ingin menyimpan lagi rasa sakit ini. Oke, bagus sekali. Sampaikanlah kepada diri kamu sendiri. Keluarkanlah semua emosi-emosi yang ada, semua yang dirasakan. Sekarang kamu bisa menyatukan telunjuk dan ibu jari, bebas mulut tangan mana aja.
Nah, baik, bagus sekali. Saat kamu melakukan ini, rasanya kembali merasa lebih ringan, lebih lega lagi. Kamu kembali merasakan ketenangan, keringanan, kedamaian. Dan ketika kamu berada di posisi marah atau posisi kecewa terhadap orang lain, kamu cukup menekan tombol itu. Yang saya maksud menekan telunjuk dan ibu jari dan jempol kamu tekan telunjuk itu, dan kamu bisa kembali merasakan kedamaian, ketenangan, dan bisa merelakan apa yang sudah terjadi. Kapanpun kamu merasa berat, cukup tekan jari ini. Dan ingat, kamu mampu melepaskan semua beban, masalah, atau emosi yang selama ini kamu merasakan. Oke, bagus sekali, kamu bisa melepaskan jari-jari tersebut. Sekarang saya minta kamu untuk tarik nafas, keluarkan dari mulut perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan lagi. Rasakan tubuhmu kembali penuh dengan energi. Dan ketika kamu kembali ke dunia yang sekarang, kamu sudah menjadi Iban yang mulai memaafkan orang lain, bisa menerima dan memaafkan perkataan-perkataan orang lain, karena kamu bukanlah kamu yang itu. Kamu layak untuk berubah, kamu layak untuk melanjutkan proses demi proses di dalam diri kamu sendiri. Abaikanlah ucapan orang lain itu jika itu menyakiti hatimu, karena kamu bukanlah Iban yang itu. Kamu adalah Iban yang sedang berproses menjadi jauh lebih baik. Ketika saya menghitung dari 1 sampai 5, kamu akan membuka mata kamu dengan perlahan dan mulai merasakan keringanan di dalam tubuh kamu. Baik, saya hitung dari sekarang. 1, kamu sudah mulai merasa ringan. 2, kamu bisa menggerakkan kedua jari kamu. 3, kamu bisa mulai sadar kembali. 4, 5, kamu bisa membuka mata kamu. Apa yang kamu rasain? Kayak gimana rasanya saat kita melakukan sesi ini? Jadi lebih ringan gitu, jadi nggak ada unek-unek lagi gitu sih. Ketika kamu bertemu lagi dengan teman sekelas kamu, apa respon kamu ketika kamu sudah melakukan sesi ini? Ya biasa aja sih. Oke, nggak ada kesel lagi? Nggak ada. Gak apa-apa ya kalau misalkan nanti ke depannya kamu masih ada kesel, tapi kamu harus bisa mengontrol mungkin ya rasa kesel itu. Mungkin kamu gak usah buru-buru untuk memaafkan teman kamu. Namanya juga cewek mah suka kalau yang maksudnya yang aku rasain juga, cewek mas terlalu belak-belakan gitu ngomong tanpa memikirkan apa yang dampak dari obrolan yang kita berikan gitu terhadap orang tersebut. Mungkin kedepannya kamu bisa menyaring perkataan, apa yang perkataan layak kita masukkan ke dalam hati, apa yang enggak gitu. Kalau misalkan kita nggak menyaring perkataan tersebut, ya itu timbulnya kita akan terus-terusan merasakan rasa sakit ketika orang mengejek, mencela atau menjatuhkan kamu. Kalau misalkan ada ucapan kamu itu bodoh, tapi kita menyaring, kita menahan nggak untuk masukkan ke hati, itu kan membuat diri kita akan jauh lebih baik lagi gitu, akan lebih mindfulness lagi, lebih enjoy lagi. Jika misalkan Iban kamu bodoh, ya aku mah nggak bodoh, ya bodoh amat gitu ya. Terserah orang lain itu mau memberi pandangan apa, yang penting diri kamu itu nggak seperti itu. Diri kamu itu layak untuk berproses dengan prosesnya, karena kan mungkin kita beradaptasi ya, nggak harus sempurna gitu. Karena dalam perkuliahan juga ada proses demi proses yang akan menyempurnakan kita gitu ya untuk kedepannya gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin biar kamu tuh nggak merasakan sakit bukan dari cewek aja mungkin, atau ada
teman cowok atau siapapun nanti selain teman atau keluarga dan lain sebagainya, saringlah perkataan tersebut biar gak masuk ke otak lalu ke hati. Iya, pasti terdengar suaranya, tapi ketika kita menyaring perkataan tersebut dan kita tidak mengiyakan perkataan tersebut, kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Misalkan kita menyerap perkataan negatif terus gitu ya terhadap diri kita, ya kita tuh pasti negatif jadinya. Tapi kalau misalkan kita berpikir bahwa diri kita yang seperti itu, diri kita tuh kayak berproses loh. Itu proses loh, bukan harus sempurna, harus perfect gitu. Apalagi ya maksudnya adaptasi dari pesantren atau dari SMA gitu ya ke kehidupan perkuliahan tuh nggak mudah gitu ya. Jadi saringlah perkataan negatif itu biar nggak masuk ke diri kita. Karena ingat, kita itu bukan kita yang diucapin orang lain, karena diri kita yang tahu tuh hanya diri kita sendiri gitu. Misalkan orang lain mau bilang kamu bagaimana, kamu seperti apa, biarkan. Karena ya udah orang lain mau kita bilang diri kita bagaimana, diri kita buruk, yang penting kita tidak buruk gitu. Kita tuh sudah melakukan proses yang menurut kita itu sudah maksimal prosesnya, walaupun mungkin prosesnya di hadapan orang lain itu tidak sempurna, tapi menurut kita sempurna ya tidak apa-apa. Kita nggak usah harus menyamaratakan kita dengan orang lain, karena setiap orang itu diciptakan dengan pikiran yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, bahkan suara yang berbeda-beda, muka yang berbeda-beda pun kita nggak sama gitu, muka, karakter, tinggi badan, gigi dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tidak usah membandingkan aku dan orang lain. Kenapa ya aku masih kayak gini, orang lain bisa berproses jauh lebih baik. Tapi kan kita juga proses di sini. Prosesnya itu tiap orang beda-beda, nggak harus selalu sama gitu. Ibarat gini, misal aku nyuruh kamu, misalkan aku nyuruh monyet sama ikan buat manjat, ya pasti jago monyet atau buat manjat. Ikan kan nggak bakal bisa hidup di darat gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya mungkin kedepannya gitu kamu itu bisa menyaring perkataannya gitu, agar supaya perkataan itu tidak masuk ke dalam diri kamu gitu. Biar ya udah mindfulness aja, jadi kita nggak harus mendengarkan apa yang orang katakan gitu, karena kita bukan itu. Kita juga ya yang kamu sebutkan tadi, kamu itu sedang berproses menjadi jauh lebih baik. Maksudnya gak ada manusia yang sempurna gitu di dunia ini, dan kamu pun jangan terlalu ingin jadi yang sempurna, nanti malah jadi terbebani nantinya. Ya udah mengalir aja gitu, kita belajar selayaknya kita belajar, kita ngerti apa yang ya dosen sampaikan gitu, apalagi kan masih semester muda gitu ya. Ya udah fokus apa yang apa ya, maksudnya apa yang sedang dijalani gitu. Jangan sampai membebani pikiran kamu juga dengan perkataan teman kamu yang terlalu buruk sampai menjatuhkan kamu di depan dosen. Dosen juga pasti tahu mana yang benci sama kita atau yang enggak gitu. Dosen pun nggak menilai dari bentuknya kita gitu, dia pun menilai pasti dari perjuangan kita gitu. Jadi abaikanlah ucapan orang tersebut yang membuat gak enak gitu ke kita. Kita harus bisa menyetop gitu, memberi benteng terhadap diri kita agar jauh lebih baik untuk kedepannya. Ya hebat, semangat terus maksudnya. Masih semester 2 tapi nah semester 3 nanti mulai ke praktek konseling yang fokusin di sana, karena semester 5 kamu akan konseling 12 sesi. Itu yang awal mula pusing, tapi semester 6 makin pusing gitu. Intinya hidup itu berproses gitu ya. Kita tuh jangan takut lah untuk apa ya, mencoba hal-hal baru gitu, kayak gitu. Ya tantang diri kita tuh, tapi jangan sampai orang lain tuh menghasut diri kita untuk menjadi jatuh gitu. Ya udah, orang lain lu udah amat gitu ya, orang lain, karena orang lain nggak tahu proses kita tuh kayak gimana. Ada yang disampaikan sebelum sesi ini ditutup? Cukup sih. Cukup ya. Mungkin kalau kamu masih kayak kesal sama siapa, gimana tadi teh? Gimana ya? Ya udah ungkapin aja bahwa ya, tapi tidak bermaksud untuk menjatuhkan dia juga, yang ngobrolnya ya berdua ya, nggak harus orang lain tahu juga tentang masalah kamu sama dia. Kayak kurang mengenakan, kalau kamu mau gitu biar lebih enak lagi, ya tinggal bilang aja bahwa apa yang kamu ucapkan itu menyakiti hati kamu, dan aku pun sudah berusaha gitu sebaik mungkin, dan aku pun sedang berproses gitu kan, dan dia bilang kayak gitu.
biar ya kalaupun kamu nggak mau gitu kayak udah biarin aja dah, ya udahlah biarin aja, biar dia mau nilai aku kayak gimana itu jauh lebih baik ya, kayak udah gitu ya. Misalkan ada omongan kayak gini kalau kamu terus terusan kita ambil, kita ambil gitu ya pasti sakit hati terus kitanya gitu. Kalau misalkan kita menyalahkan perkataan itu dan tidak mengklaim dan mengiyakan apa yang disebutkan, ya udah pasti hidup itu kayak ya udahlah gitu. Dan itu bukan aku gitu, aku juga sudah berkontribusi dalam kelompok ini gitu, nggak bersantai, nggak malas-malasan gitu. Aku juga sama-sama mengerjakan proyeknya atau apa gitu, kayak gitu. Kita harus saling ngomong itu biar diri kita tuh nggak terlalu sakit gitu. Kayak udah kita tuh capek kuliah, nanti kita harus dengerin ucapan orang lain yang gak benar tentang kita gitu. Kayak gitu dari aku mah. Mungkin nanti kita lanjut ke sesi 3 minggu depan, kayaknya masih buka labnya, tapi minggu depan kayaknya bakal diciptain gitu ya sesinya. Mungkin sekian, kita tutup dulu videonya. Terima kasih kamu sudah selalu mau hadir ke sesi-sesi hipnoterapi sampai ke sesi 2 ini. Sebelumnya mohon maaf bila misal ada kata-kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan, karena di sini juga saya masih belajar gitu ya.